wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ila ilmina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih membicarakan hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayit. Kemarin yang pertama kita sebutkan adalah an-niyahah, meratapi mayit. Kita sebutkan bahwasanya meratap itu adalah menangis dibarengi dengan mengangkat suara. Itu meratap. Mengangkat suara menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Kemudian bahwasanya orang yang meratapi mayit ini termasuk dosa besar. Siapa yang pernah meratapi mayit kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat, maka di antara hukumannya adalah dia akan dipakaikan pada hari kiamat nanti sirbalun min qatiron. Jadi pakaian ataupun jubah dari kuningan panas ataupun dari aspal panas. Wadir'un min jarab, dan baju besi dari yang terbuat dari kudis. Ya, terbuat dari koreng. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah darbul khudud wa syaqqul juyub. Menampar pipi dan merobek al-juyub, pakaian. Merobek apa? Pakaian. Beliau membawakan hadis dari Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khudud." Bukan termasuk golongan dari kami siapa yang menampar pipi. Ya, menampar pipi. Khudud itu jamak dari khad. Wasyaqqal juyuba, dan merobek pakaian. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah menggambarkan bahwasanya ini diantara hal yang masih dilakukan oleh umat Islam, bahwasanya mereka masih mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka masih mengamalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, walaupun orang-orang jahiliyah ini datang sebelum Islam. Terus ada di antara umat Nabi Muhammad yang beragama Islam, karena umat Nabi Muhammad itu ada dua. Ya, ada ummatud dakwah dan ummatul ijabah. Kalau ummatud dakwah itu ya semua, termasuk orang-orang kafir. Itu termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada ummatul ijabah, umat Nabi Muhammad yang mereka menerima dakwah Nabi, menerima Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, meyakini, mengimani. Nah, ada di antara umat Nabi Muhammad yang beragama Islam yang dia masih mengamalkan dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah itu seruan celaka. Ya, aduhai celaka aku, seperti itu. Atau seruan-seruan yang menggambarkan bentuk ketidakterimaan dia terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah, seruan orang-orang jahiliyah. Jadi mengangkat suara yang disebabkan karena tidak menerima, tidak ridho terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, aduhai celaka aku, seperti itu. Bagaimana hidupku setelah ini? Ini seru-seruan yang memang menandakan bahwasanya tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla.
Kenapa hanya saya yang diberikan cobaan sebesar ini? Kenapa nggak dia? Yang keempat, bentuk larangan ya. Laisa minna, bukan termasuk golonganku. Kemudian yang keempat adalah halqus syar, memotong atau menggundul rambut. Ini diantara bentuk dilarang. Ya, ini disebutkan seperti ini adalah dalam hadis karena memang pernah dilakukan oleh umat-umat, telah pernah dilakukan oleh orang. Pernah dilakukan seperti ini oleh siapa? Oleh umat manusia. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka tidak menerima takdir Allah Azza wa Jal, yang mereka lakukan adalah menggundul rambut, membotak rambut. Hadis dari Abi Burdah bin Abi Musa, dia mengatakan, waja'a Abu Musa waja'an faghusya alaihi. Abu Musa merasakan sakit hingga beliau pingsan. Wa ra'suhu fi hijri imra'atihi min ahli. Imra'atin min ahlihi. Dan kepalanya itu di pangkuan istrinya. Beliau pingsan dalam keadaan kepala beliau berada di pangkuan istrinya. Fasohat imra'atun min ahlihi. Maka ada seorang wanita yang teriak dari keluarganya. Falam yastati' an yarudda 'alaiha syai'an, dan Abu Musa tidak bisa menjawab teriakan seorang wanita dari keluarganya. Jadi barangkali beliau sakit, kemudian ada beberapa keluarganya yang di samping beliau menunggu beliau sakit ataupun menjenguk beliau ketika sakit, pingsan. Kemudian ada yang teriak. Falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an. Abu Musa tidak bisa menjawab sedikit pun dari teriakan keluarganya tadi itu. Jadi teriak dia. Baik, ini menunjukkan bahwasanya orang yang pingsan itu bisa mendengar. Orang yang pingsan itu bisa apa? Bisa mendengar orang yang ada di sekeliling dia. Terbukti bahwasanya Abu Musa mendengar, tapi dia nggak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab teriakan keluarganya. Menjawab maksudnya di sini itu mengingatkan keluarganya bahwasanya ini tidak boleh dilakukan. Abu Musa nggak bisa, ya, karena masih pingsan beliau. Falamma afaqa, tatkala beliau siuman, qala, mengatakan beliau, ana bariun mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Fa inna Rasulullah bari'un minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Lalu beliau menjelaskan, sesungguhnya Rasulullah itu berlepas diri dari siapa? Yang pertama, as-saliqah. As-saliqah adalah seorang wanita yang teriak, mengangkat suara ketika terjadi musibah. Ini tidak boleh, ya. Ketika ada misalnya seorang wanita suaminya meninggal dunia, maka seorang istri tidak boleh menangis sambil teriak angkat suara karena ini termasuk meratap yang dilarang. Dikhususkan dalam hadis ini tidak boleh mengangkat suara. Mengangkat suara baik itu meratap dengan nangis, dengan keras, kemudian teriak dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat. Atau yang kedua, hanya naik tapi naik lagi apa? Nangis tapi nangisnya apa ya? Keras, baur-baur. Wah, kayak anak kecil itu minta permen. Ya. Nangisnya seperti itu. Apalagi kalau ditambah jambak-jambak rambut atau ngacak-ngacak rambut, ini sudah nggak boleh. Yang pertama. Yang kedua kata beliau, wal haliqah, orang yang atau wanita yang dia menyukur rambutnya, dipotong berantakan, menandakan ini semua menandakan tidak terimanya dia dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Harusnya dari awal, tatkala orang itu lahir di dunia, ketika kecil diajarkan bahwasanya ketika ada orang meninggal diajarkan kepada anak bahwasanya seseorang yang hidup di dunia ini pasti mati. Pasti apa? Mati. Sehingga tatkala dia ditinggal oleh orang yang dia cintai, yang dia sayangi di dunia ini, baik itu orang tuanya
atau mungkin adiknya atau kakaknya atau bahkan pasangan hidupnya tidak seperti ini. Sampai berlebihan melampaui batas, sampai nyukur menggundul rambut ini hal yang sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Wasyaqah, yang ketiga adalah asyaqah. Syaqah itu adalah wanita yang merobek pakaiannya. Ya, merobek pakaiannya. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang ditinggal mati oleh kerabatnya. Yang kelima, dan ini adalah yang terakhir daripada hal-hal yang dilarang, adalah nasyrus sya'r. Nasyrus sya'r itu, nasr itu apa? Mengurai rambut. Jadi mengacak-ngacak rambut. Kalau yang pertama tadi atau yang sebelumnya itu memotong ya. Yang sekarang itu tidak boleh seorang wanita atau seorang laki-laki juga masuk di sini mengacak-ngacak rambut. Yang mungkin sebelumnya digelung, kemudian dilepas di acak-acak rambutnya, ini tidak boleh. Berdasarkan hadis seorang wanita, ya, dari yang telah melakukan baiat kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, "Kana fi ma akhadha alaina Rasulullah fil ma'ruf alladhi akhadha alaina." Fima, termasuk hal yang Rasul ambil atas kita di dalam hal yang ma'ruf, alladzi akhadha alaina, yang beliau mengambil janji atas kita, atas kami, kata beliau, alla na'siyahu fihi, yang kami tidak boleh bermaksud atau yang kami tidak akan bermaksiat kepada beliau di dalam hal tersebut. Di antara yang beliau ambil perjanjian dari para wanita, di antaranya adalah wa alla nakhmusha wajhan. Yaitu yang pertama adalah kita tidak mencakar wajah. Dicakar-cakar wajahnya. Itu tidak boleh. Ya. Ini mirip dengan para pelaku ghibah. Orang yang melakukan ghibah, yang suka gunjing tetangga, yang suka ngerasani temannya, suka menyebarkan aib orang lain apalagi ya. Maka di antara hukumannya itu dia akan mencakar-cakar wajah dan mencakar-cakar dada dia menggunakan kuku yang terbuat dari tembaga. Nanti di neraka itu Allah akan kasih dia kuku dari tembaga. Ya, akan dikasih kuku dari tembaga. Kalau di dunia dikasih kuku dari tembaga mungkin bagus ya, kayak X-Men gitu ya, keluar. Cing, 3 itu. Tapi kalau di akhirat enggak, bahaya. Di akhirat dikasih itu kuku dari tembaga untuk mencakar-cakar wajah dia sendiri dengan tangan dia sendiri, ya, dan dada dia. Sehingga nggak boleh di dunia ini seorang wanita. Kenapa kok dari kemarin kayaknya yang disebutkan itu wanita terus? Kebanyakan yang paling nggak bisa nerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla adalah wanita. Kebanyakan, tapi nggak semuanya, ya. Sehingga hadis ini tadi apa? Kebanyakan wanita. Namun, apakah berlaku bagi laki? Iya, berlaku. Ini berlaku bagi laki-laki. Yang pertama, yang kedua, wa alla nad'u'a biwail. Kita tidak boleh berdoa dengan kecelakaan, kebinasaan. Yang tadi saya sebutkan. Ini adalah diantara adalah seruan orang jahiliyah. Berdoa dengan menyeru dengan seruan celaka. Aduh, hai celaka saya. Mati saya, nggak bisa hidup misalnya. Wa la nasyqa jaiban. Tidak pula merobek pakaian. Jaib. Jaib yang antum tahu kantong, tapi bukan ya. Jaib itu kerah. Pakaian atas ini dirobek. Ya. Wa alla nansyura sya'ran, dan yang ke berapa nih? 4 adalah tidak atau dan kita tidak mengurai rambut, tidak mengacak-acak rambut. Jadi diacak-acak rambutnya. Nah, ini adalah di antara hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang kenapa ini disebutkan? Ini adalah semuanya bentuk ketidakterimaan dia kepada takdir Allah Azza wa Jalla, yang diantaranya ada dosa-dosa yang besar, dan disebutkanlah Rasulullah SAW kepada para wanita, karena memang kebanyakan yang seperti itu adalah wanita. Kebanyakan yang melakukan itu adalah wanita, namun tidak mesti khusus bagi wanita. Kalau ada laki-laki yang mengatakan seperti itu atau yang melakukan kayak gitu juga tidak dibolehkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya adalah mimma yajibu lil mayyit. Kalau yang sebelumnya adalah apa yang diharamkan atas kerabat mayit. Sekarang kita akan bahas apa yang wajib untuk mayit. Berarti ini yang wajib itu orang yang hadir.
Yang wajib ini orang yang hadir yang harus dia lakukan kemudian diberikan kepada mayit. Beliau mengatakan, wa yajibu lil mayyiti 'ala man hadarahu min ahlihi. Maka wajib diberikan kepada mayit. Kewajiban atas siapa? Atas orang yang menghadirinya dari keluarganya atau yang lain selain keluarganya. Wajib diberikan kepada mayit atas orang yang hadir dan dari keluarganya ataupun selain keluarganya 4 perkara. Yang pertama, ghusluhu, memandikan. Yang kedua, takfinuhu, mengkafani. Yang ketiga, salat alaihi, salat atasnya. Yang kelima, afan-afan. Yang keempat, kata dia yang ketiga. Yang keempat adalah dafnuhu, menguburkannya. Ada 4. Yang pertama memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-ghuslu, mandi, memandikan mayat, memandikan jenazah. Beliau mengatakan, wa wujubuhu ma'khudun min amrin nabi. Wajibnya memandikan jenazah adalah diambil dari perintah Nabi SAW. Jadi dalil yang menunjukkan wajibnya hukum memandikan jenazah adalah perintah Nabi SAW bihi, untuk memandikan, fi ghairi hadisin, bukan hanya dalam satu hadis. Ada dalam beberapa hadis yang terdapat perintah untuk memandikan jenazah. Wajib di sini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Sama seperti sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah, maka memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Bagi siapa yang sudah memandikan jenazah, maka yang lain tidak lagi wajib memandikan jenazah. Namun, bagi yang tidak ada yang memandikan jenazah, maka yang lain ikut dosa semua. Kalau nggak ada yang memandikan jenazah, maka semuanya dosa di kampung tersebut. Ya, yang mampu memandikan tapi dia nggak memandikan. Dan ingat, nggak boleh mandikan orang kafir. Ya, jadi tidak bolehnya apa yang kita lakukan kepada orang kafir itu masuk diantaranya itu bukan hanya nyolati tok ya. Kalau nyolati jelas nggak boleh karena mendoakan. Pokoknya yang berkaitan dengan mendoakan kebaikan untuk mayit kafir mutlak haram. Kemudian juga yang diharamkan adalah ikut ngurusi jenazah mayit kafir, itu nggak boleh. Ngurusi jenazah mayit kafir itu tidak boleh. Ya. Ikut memandikan gitu, kecuali keluarganya. Kalau orang lain tahu dia kafir, maka tidak boleh dimandikan. Kenapa? Ada orang bilang itu kok kayak kasar banget, kayak keras gitu ya, ajaran keras, nggak toleransi. Justru ini adalah bentuk toleransi kita. Nabi kita Muhammad SAW, ketika Abu Thalib meninggal dunia, beliau nyuruh siapa? Nyuruh Ali bin Abi Thalib. Ya, nyuruh Ali bin Abi Thalib, anaknya, idhab fawarih, pergi kuburkan. Ya, pergi dan kuburkan. Mandikan nggak usah. Mandikan, kafani nggak usah. Kalau kita lihat pada waktu perang Badar itu kan kemenangan besar untuk kaum muslimin. Orang-orang yang mati syahid dari kalangan kaum muslimin dikuburkan seperti biasa. Ya, dikuburkan seperti apa? Biasa. Adapun jenazah orang kafir, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin, orang-orang kafir yang mati pada perang Badar, lemparkan ke sumur Badar namanya. Lemparkan ke sumur apa? Badar. Kenapa? Tidak ada kehormatan sama sekali buat siapa? Orang kafir. Bagaimana mungkin kita akan memuliakan jenazah orang kafir, dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla? Tidak mungkin. Ya, ini nggak bisa sinkron gitu loh. Ya, menunjukkan bahwasanya orang yang ikut mengurusi jenazah kafir itu seakan-akan gitu ya, seakan-akan dia memuliakan jenazah orang kafir. Itu nggak boleh. Orang kafir, dia hidup, dia mati, termasuk hina. Nggak boleh kita memuliakan, ya. Apalagi ya ikut mengucapkan selamat Natal. Gimana mungkin kita senang tatkala dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla, misalnya ikut bonceng dia diantar ke gereja, tidak boleh.
Kalau begitu berarti kita nolong orang untuk menyekutukan Allah di gereja itu. Orang ke gereja itu kan mau nyembah selain Allah Azza wa Jalla, atau ke daerah ibadah yang lain. Kok kita antarkan, kita tolong, ya berarti kita nolong orang untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla, ya bisa dosa besar. Bisa dosa besar. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan dalil yang pertama, sabda Nabi SAW fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu. Beliau bersabda tentang jenazah laki-laki yang muhrim, alladhi waqasathu naqatuhu. Waqasa itu artinya kasaro, memecah. Yang dipecah lehernya oleh untanya. Jadi orang muhrim ini naik unta, kemudian dia jatuh, wallahu alam bisawab, ini kepalanya keinjek. Lehernya keinjek sehingga pecah di lehernya ini. Di lehernya, bukan kepala tapi leher disebutkan. Baik, sehingga dia meninggal dunia. Lalu para sahabat datang kepada Rasul, dikabarkan bahwasanya ada seorang muhrim yang sedang melakukan ihram, yang dia meninggal dunia karena keinjek onta sampai pecah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ighsilu bima'in wasidrin." Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Lanjutan hadis ini, "Wala tughattu ra'sahu." Jangan tutup kepala dia. Jadi ketika mengkafani, orang yang mati dalam keadaan muhrim cuma cukup sampai badan saja. Kepala tidak boleh dikafani, nggak boleh ditutup. Wala tuqarribuhu tiban. Jangan juga dipakaikan minyak wangi. Berarti kalau mandikan, udah dimandikan, nggak usah pakai kapur barus. Kalau normalnya kita mandi, nanti di pemandian terakhir pakai air kapur. Tapi ini nggak usah pakai air biasa saja. Tapi mandikan, betul. Tapi mandikan, nggak usah ditutup kepalanya pakai kain kafan, kemudian tidak usah dipakaikan minyak wangi. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ngomong kayak gitu. Subhanallah. Itu yang pertama, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sabda beliau kepada Ummu Atiyah yang Ummu Atiyah, seorang wanita sahabiyat, seorang wanita sahabat Nabi SAW yang dia memang sering ngurusi jenazah. Ummu Atiyah. Kalau laki-laki Ali bin Abi Thalib. Laki-laki Ali. Oleh karenanya siapa yang nanti berhak memandikan jenazah? Di antaranya adalah yang dia soleh. Yang kedua, soleh dalam arti dia tidak menyebar aib gitu ya. Yang kedua, alim, orang yang faham cara memandikan jenazah. Nah, Rasul bersabda kepada kepada Ummu Atiyah, ketika itu anak Rasul meninggal dunia yang bernama Zainab. Putri beliau yang bernama Zainab meninggal dunia. Beliau mengatakan kepada Ummu Atiyah dan yang lainnya dari wanita-wanita yang ada di situ ketika itu, "Ighsilnaha thalasan aw khamsan aw sab'an." Mandikan 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya wajib memandikan jenazah. Sifatul ghusli, cara memandikan. Cara memandikan nanti antum tulisnya nanti aja. Ini saya sudah rangkum. Nanti dari awal sampai akhir ini kita baca dulu di sini. Karena ini enggak urut. Baik. Tata cara memandikan dari Ummu Atiyah. Nih, kembali dari Ummu Atiyah. Karena memang beliau ahli dalam masalah memandikan jenazah. Oleh karenanya nanti ya idealnya itu minimal ada yang ahli ya, yang memang betul-betul belajar ya. Dari laki-laki dan juga dari wanita. Dari laki-laki idealnya dibelajar bab jenazah sampai tuntas. Bisa dia hafalkan urutannya, caranya, sunnahnya kayak mana. Dari laki-laki. Dari perempuan pun demikian. Sebagaimana di zaman Nabi SAW juga demikian. Ummu Atiyah ini adalah wanita yang faham tentang masalah pengurusan jenazah. Nah, beliau Ummu Atiyah, beliau mengatakan atau bahwa Rasul SAW bersabda kepada mereka untuk memandikan anak perempuannya beliau. Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu' minha. Mulai dari yang kanan dan tempat anggota wudu dan anggota wudu. Jadi mulai dari yang kanan mandikannya. Kemudian dari Ummu Atiyah juga Rasul masuk kepada beliau dan kami sedang memandikan anak beliau, putri. Beliau mengatakan, mandikanlah 3 kali atau 4 kali atau lebih dari itu. Salah, bukan 4 kali, ikhwan. 5 kali ya. Jadi karena mandikan mayat itu tidak boleh genap. Sunnahnya itu ganjil. Jadi mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, yang penting ganjil ya.
In ra'aitunna dzalika, kalau memang kalian memandang hal itu, kalau memang perlu gitu ya, dimandikan 3 kali belum bersih tambah sampai 5 kali. Dengan apa? Dengan air dan daun bidara. Air yang dicampur dengan daun bidara. Daun bidara itu kalau kita punya di depan itu ya, di pondok itu. Nanti siapa yang meninggal dunia, kita petikan itu. Baik. Di antara keutamaan memandikan jenazah itu Masya Allah besar sekali Pak ya. Jadi kalau bagi yang bisa, yang mampu untuk memandikan jenazah, maka ketika ada yang meninggal dunia, segera. Karena keutamaannya itu, ya, jadi dosanya diampuni, kesalahannya ditutupi. Dengan satu syarat. Jadi dosanya diampuni, dosa-dosa dia diampuni. Yang kedua, kesalahan dia akan ditutupi. Karena kita melihat bahwasanya orang yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla itu nanti, harapannya itu kita dihisab atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan di dunia ini dalam keadaan ditutupi. Karena ada hamba yang dihisab dalam keadaan di halayak ramai. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tentunya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi harus belajar tauhid. Ya, harus belajar tauhid tapi ini syarat. Kalaupun tidak, kalaupun kita harus dihisab, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya dihisab dalam keadaan ditutup hijab. Disebutkan, kamu dulu pernah melakukan ini? Iya ya Allah. Dulu hari ini jam sekian kamu pernah membentak orang tua? Iya ya Allah. Disebutkan kesalahan satu persatu sampai dia yakin, aduh pasti neraka sudah, ini nggak ada kesempatan surga sudah. Banyak sekali kesalahanku, dosaku banyak sekali. Qad satartuha laka fid dunya, ya kan? Wa ana aghfiru lakal yaum. Dulu di dunia saya tutupi kesalahanmu. Banyak kan dosa kita yang kita lakukan, orang lain nggak tahu. Allah tutupi itu, kurang baik apa Allah sama kita? Di akhirat ketika dihisab ditutupi. Setelah itu Allah ampuni. Disebutkan satu persatu kesalahanmu. Ketika orang ini yakin dia akan masuk neraka, langsung diampuni Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalaupun tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, minimal seperti ini. Minimal kita dihisab tapi nggak usah diadab. Karena nggak akan kuat kita merasakan adab. Baik. Wa ja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah pemandian yang terakhir itu kafur barus. Aw sya'an min kafur, atau sedikit dari kafur barus. Fa idza faragtunna fa'adhinnani. Kalau udah selesai, kabarkan kepadaku. Falamma faragna adzannahu. Tatkala kami selesai memandikan, kami beritahu Rasul, fa'alqa ilaina haqwahu, lalu beliau memberikan kepada kami kain bagian bawah, ya, izar. Faqala asy'irnaha iyyahu. Pakaikan dengan kain ini. Maksudnya pakaikan di bagian bawah begitu. Nanti di antara hal yang disunahkan untuk kain kafan wanita itu ada 5 ya. Kain kafan wanita itu ada 5. Kalau laki-laki 3, dia lebar semuanya. Tapi kalau perempuan ada 5. Ada jilbab, kemudian ada baju kurung. Ya, kita katakan baju kurung karena memang tanpa berjahit, nggak dijahit sebagaimana puji-pujian yang biasa antum dengar itu ya. Pakaian yang tanpa berjahit, yang kita sebut dengan baju kurung. Yang ketiga ada izar bagian bawah. Laki-laki nggak dipakaikan ini. Kemudian itu 3 ya, udah ya. Jilbab, baju kurung, kemudian izar yang bagian bawah. Kalau kita katakan rok begitu, atau sarung. Kemudian yang keempat dan kelima ini, yang 2 ini kain kafan yang biasa, yang lebar biasa kayak laki-laki itu. Nah ini yang 2 ini yang paling luar nanti. Baik. Beliau mengatakan asy'irnaha iya. Terus wa anha, dari Ummu Atiyah dia mengatakan fa dhafarna sya'raha salasa aslas. Kami kepang rambutnya menjadi 3 kepangan. Qarnaiha, 2 tanduknya, wa nasiyataha, dan ubun-ubun. Jadi kalau wanita yang rambutnya panjang, maka disunahkan untuk dikepang. Kepang itu dikelabang, dijalin, dikelabang. Kata beliau, qarnaiha, ya, 2 tanduk ini. Jadi ini dikelabang. Jadi rambut semua wanita ini dibagi menjadi 3. Yang kedua ini sungu, apa sih sungu bahasa Indonesianya? Tanduknya ini 2, yang 1 ubun-ubun, total 3. Masing-masing ini kelabang. Ini dikelabang,
yang tanduk nih 2 juga dikelabang. Setelah itu digabungkan jadi satu, tarik ke belakang, diikat. Begitu. Kemudian beliau mengatakan, dhafarna sya'raha salasata qurun. Dalam hadis yang lain, kami mengikat atau mengkelabang, mengkepang rambutnya itu menjadi 3 tanduk. 2 di belakang, 1 di tengah, di depan, di upun-upun. Walqainaha khalfaha, lalu kami letakkan di belakang, kami lemparkan ke belakang. Kami lemparkan ke belakang. Baik. Man yatawallal ghusla, siapa yang memandikan? Yatawallal ghuslal mayyit man kana a'raf bi sunnatil ghusl. Yang memandikan mayit adalah yang paling tahu sunnah memandikan. Yang tadi saya sebutkan. La siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Terlebih lagi, lebih utama lagi, yang alim, yang pintar tahu sunnah memandikan itu adalah dari keluarganya. Tambah didahulukan dia untuk memandikan. Karena orang-orang yang mengurusi pemandian Nabi SAW adalah kanu min ahli, mereka dari keluarganya. Siapa? Ali. Yang memandikan beliau adalah Ali, dan Ali termasuk keluarga beliau. An Aliyin qol, dari Ali, ghasaltu Rasulullah, aku memandikan Rasulullah, faja'altu anzuru ma yakunu minal mayyit. Maka aku pun melihat apa yang terjadi pada mayit. Falam ara syai'an, dan aku tidak melihat apapun di dalam diri Rasul. Cacat ya, bau, berubah warna atau apa, enggak pernah beliau lihat dari diri Rasul. Wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan, beliau itu baik hidup maupun mati. Ketika meninggal dunia, jasad beliau itu masih baik, masih bagus, masih kelihatan seger. Ke dalam keadaan hidup juga sama seperti itu. Kenapa Ali ngomong kayak gitu? Karena beliau yang suka mandikan jenazah. Beliau adalah yang suka memandikan jenazah dari kalangan sahabat yang meninggal dunia. Karena dari awal saya katakan bahwasanya Ali ini adalah orang yang memang sering disuruh untuk memandikan jenazah. Oleh karenanya, beliau mengatakan bahwasanya aku tidak melihat yang biasa aku lihat di jenazah dan jenazah yang lain. Jenazah-jenazah yang lain itu mungkin ketika dimandikan warnanya berubah ya, atau mungkin tangannya jadi keriput, alum, pucat, biru bahkan, atau mungkin ada yang saking gemuknya sampai perutnya saking besarnya begitu. Makanya di antara yang disunahkan itu ketika meninggal dunia itu diletakkan di atas perutnya itu batu. Tujuannya supaya tidak melembung perutnya itu. Tapi ini tidak diharuskan. Kalaupun nanti tidak khawatir melembung nggak masalah, nggak ditaruh batu juga. Ya. Nah, beliau katakan bahwasanya aku tidak melihat sesuatu yang biasa aku lihat terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau katanya adalah bagus keadaannya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan, wa yajibu an yatawalla ghusla dzakar ar-rijal, yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, yang memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki juga, yang memandikan jenazah wanita adalah jenazah wanita juga. Wa istasna min dzalika, dan dikecualikan dari hal itu adalah suami istri, boleh. Ketika istrinya meninggal dunia, suami mandikan boleh, sebaliknya juga boleh. Selain itu, maka tidak boleh. Anak yang di atas 7 tahun, maka tidak boleh ibunya memandikan anak laki-laki yang di atas 7 tahun atau sebaliknya. Anak perempuan yang usianya sudah di atas 7 tahun, maka bapaknya tidak boleh memandikan. Tapi kalau masih di bawah 7 tahun, boleh. Apalagi kalau sekarang, sekarang itu kan 7 tahun itu udah kelihatan udah besar dia, ya. Kalau sekarang 7 tahun udah besar. Kemudian ini hadisnya dari Aisyah, beliau mengatakan, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu." Seandainya aku, ini terjemahan bebasnya ya. Seandainya waktu bisa diulang kembali, gitu aja, ya. Seandainya waktu bisa diulang, beliau mengatakan, "Ma ghassalan nabiyya ghairu nisaihi." Maka tidak ada yang memandikan jenazah Nabi kecuali istri-istrinya. Karena yang memandikan itu Ali dan beberapa sahabat yang lain. Ya, Aisyah mengatakan seandainya waktu bisa diputar lagi, bisa diulang, maka nggak ada yang boleh memandikan jenazah Nabi kecuali istri-istrinya. Dan dari beliau mengatakan, Raja'a ilai Rasulullah SAW. Rasulullah
pulang menemuiku setelah dari jenazah di Baqi, setelah menguburkan jenazah di Baqi. Wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Aku sakit kepala dan aku mengatakan wa ra'sah. Aduhai sakitnya kepala saya. Rasul bersabda, bal ana wa ra'sah. Bahkan aku yang sakit kepalanya wahai Aisyah. Ma dharraki law mitti qabli. Tidak membahayakanmu seandainya kamu mati sebelumku, kata beliau. Faghassaltuki, aku yang akan memandikanmu. Wa kafantuki, aku yang akan mengkafanimu. Summa shallaitu alaiki wa dafantuki, aku yang akan menyolatimu dan aku yang akan menguburkanmu. Semuanya dihandle oleh Rasulullah SAW, tapi takdir berkata lain. Rasul yang meninggal duluan sebelum Aisyah radhiyallahu taala anha. Catatan, la yushra'u ghuslu syahid qatilil ma'rakah. Tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid perang. Tidak disyariatkan, udah dikubur langsung. Dari Jabir beliau mengatakan, idfinuhum fi dima'ihim. Kuburkan mereka di darah-darah mereka. Kalau dimandikan kan bersih darahnya. Yakni yaum Uhud, pada perang Uhud, walam yughassilhum, dan beliau tidak memandikan mereka. Baik, kita sebutkan sekarang urutannya, silakan kalau mau dicatat. Baik. Tadi hukum memandikan jenazah apa? Fardu kifayah. Keutamaannya adalah akan ditutup aibnya dan akan diampuni dosanya pada hari kiamat dengan syarat dia harus menutup aib mayit. Jadi nggak usah ceritakan. Tadi saya mandikan mayit warnanya biru misalnya, nggak usah. Atau bahkan mungkin sampai perutnya buncit, nggak usah disebutkan. Tadi kok perutnya buncit banget nggak? Pokoknya diam aja sudah. Makanya harus amanah. Nah, kita masuk selanjutnya, syarat memandikan jenazah. Yang pertama harus soleh. Soleh ini adalah orang yang sanggup untuk menutup aib. Nggak usah cerita kemana-mana. Harus diam. Yang kedua berilmu. Tahu sunnah memandikan. Kemudian tadi yang kita sebutkan, yang berhak memandikan jenazah. Sekarang kita akan sebutkan tambahannya juga, yang berhak memandikan jenazah adalah diantaranya adalah yang diwasiati. Ini yang paling pertama kita utamakan. Yang pertama kita utamakan adalah yang diberi wasiat. Misalnya yang diberi wasiat anaknya, maka anaknya kita suruh mandikan. Atau orang lain, maka orang lain kita suruh mandikan. Yang kedua, tadi perempuan memandikan perempuan, laki-laki mandikan laki-laki. Kecuali anak di usia 7 tahun, sebelum 7 tahun, di bawah 7 tahun. Maka anak di bawah usia 7 tahun, maka boleh orang tuanya memandikan anak perempuannya, bapaknya itu memandikan anak perempuannya boleh. Atau sebaliknya, ibu memandikan anak laki-lakinya juga boleh dengan syarat usianya belum nyampe 7 tahun. Kemudian suami boleh memandikan istri dan sebaliknya. Sudah kita bahas tadi ya. Suami boleh memandikan istri sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh memandikan orang kafir. Ya, tidak boleh memandikan orang kafir. Kemudian yang keenam, janin yang keguguran dan sudah masuk 4 bulan, maka dimandikan. Karena kan 4 bulan sudah ditiupkan ruh. Tapi sebelum 4 bulan tidak perlu dimandikan, langsung saja kubur. Ya, karena yang kalau sudah janin yang sudah meninggal usia 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh, dia udah ada nyawanya. Dan dia akan menjadi simpanan untuk orang tuanya. Kemudian yang berikutnya adalah yang mati syahid saat perang tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimandikan. Kemudian cara memandikan. Yang pertama, siapkan daun bidara. Bisa diganti dengan sabun. Daun bidara kalau malas metik atau musim kemarau daunnya kecil-kecil, maka boleh pakai yang bubuk beli. Ya, beli yang daun bidara bubuk boleh. Ya. Caranya kayak mana? Kalau pakai daun bidara yang saya tahu itu diremes-remes sampai keluar umpruknya. Maka umpruk itu yang kita gunakan. Ya, jadi umpruk yang
keluar dari daun bidara yang kita peres terus, umpruk itu yang kita gunakan sebagai sabun. Kemudian mandikan di tempat yang tertutup. Ini harus dimandikan di tempat yang tertutup. Tidak boleh dimandikan tempat yang terbuka. Ya. Kalau tidak ada tempat yang tertutup, maka pakai penutup kain. Ya. Penutup apa? Penutup kain. Cuman yang megangin kain jangan ngelongok-ngelongok. Tidak boleh. Kemudian ditutup dia juga pakai apa? Jangan ditutup pakai daun pisang. Kan sering tuh ditutup pakai daun pisang mayatnya. Yang ditutup cuma apa? Bagian kemaluannya saja. Dan dilihat banyak orang, itu tidak boleh. Karena aurat itu ya. Yang ketiga, tidak disaksikan kecuali yang memandikan. Jadi yang boleh melihat pemandian mayat itu yang memandikan atau yang membantu. Membantu di sini bisa mengarahkan begitu ya. Misalnya bapaknya meninggal dunia berwasiat, nanti tolong saya dimandikan oleh anak saya. Anaknya nggak tahu sunah-sunah memandikan, maka di situ ada ustadz yang mendampingi misalnya. Nah, itu boleh. Kemudian yang keempat adalah siapkan 3 ember. Ember pertama adalah air sabun. Ember kedua air bersih. Ember ketiga kapur barus. Saya ulangi. Ember pertama adalah air sabun. Ember kedua air bersih. Ember ketiga kapur barus. Ini hari ini kita materi, besok kita praktek. Kemudian yang selanjutnya, atau kita adzan dulu ya. Adzan dulu supaya tidak terburu-buru. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita ulangi cara memandikan. Siapkan daun bidara. Kalau nggak ada daun bidara, kita ganti dengan sabun. Yang kedua, harus di tempat yang tertutup. Idealnya itu karena gini, kebanyakan orang itu nggak punya tempat tertutup. Kan nggak mungkin memandikan jenazah di kamar mandi, nggak mungkin bisa, susah itu, ya. Karena jenazah itu kan berat, harus beberapa orang yang di situ. Kamar mandi biasanya kecil. Maka idealnya itu, misal sebuah masjid gitu ya, atau satu kampung itu atau satu masjid itu di situ idealnya ada tempat khusus pemandian. Bangunlah paling berapa ya? Berapa? 5 kali 5 cukup nggak? Paling 5 kali 5. Khusus untuk pemandian jenazah, ya pakai tembok. Jadi asalnya itu pakai tembok, bukan pakai kain ditutup, bukan. Ya. Idealnya seperti itu, ya. Jadi masjid besar sediakan tempat khusus pemandian jenazah. Tempat khusus apa pemandian jenazah? Di tempat tertutup. Kalau memang tidak ada, ya sudah, berarti ditutup pakai terpal. Jadi jangan cuma pakai kain, tapi pakai terpal besar begitu ya, supaya betul-betul tidak bisa dilihat oleh orang. Baik, tempat tertutup. Tadi kemudian yang ketiga, tidak disaksikan kecuali yang mandikan atau yang membantu. Yang membantu dalam artian mungkin yang nganu airnya dan segala macam. Kemudian yang keempat, 3 ember siapkan. Yang pertama ember sabun, yang kedua ember air bersih, yang ketiga ember kapur barus. Jadi kapur barus dihancurkan, dicampur dengan air yang di ember ketiga. Ember pertama, ember kedua, ember ketiga. Ember pertama, kenapa ember pertama? Ya karena air itu yang kita akan gunakan pertama kali, yaitu air sabun atau daun bidara. Air bidara atau air sabun. Itu yang pertama kita gunakan untuk mandikan. Yang kedua air bersih, pemandian kedua. Yang ketiga baru air kapur barus, total 3. Kalau masih kurang, maka air kapur barus nanti. Misal nih, kita mandikan kedua kali. Kalau pemandian yang kedua kali kan berarti yang pertama air sabun atau daun bidara, yang kedua pemandian kedua yaitu taruhlah kita bilas, yaitu pemandian kedua dengan air bersih. Kita lihat belum selesai atau masih kotor, maka jangan pakai air kapur barus dulu. Ulangi lagi. Pakai air daun bidara, pakai air bersih lagi. Total 4 berarti kan? Baru nanti pemandian yang kelima pakai apa? Pakai air kapur barus. Pakai air kapur barus. Kok belum bersih? Nanti dulu kapur barusnya, tambah 2 lagi. Air sabun lagi, air bersih lagi, baru yang terakhir air kapur barus, begitu. Jadi nambah, tapi kapur barus nanti dilihat yang terakhir. Kalau masih perlu jangan dipakai dulu gitu ya. Kemudian kita mulai lepas pakaian. Jadi gini, sebetulnya kapan sih ngelepas pakaian yang betul itu? Kan biasanya orang itu kalau praktek di masyarakat, ngelepas pakaian itu ketika mau dimandikan, baru digunting-gunting itu. Guntingnya juga ada ilmunya, nggak sembarangan, ya. Jadi idealnya itu ngelepas pakaian ketika mayat itu baru meninggal dunia, sehingga masih lemas badan tuh. Ketika itu lepas pakaian sudah, karena kalau sudah harus nunggu waktu memandikan biasanya lama masyarakat itu, sehingga badannya udah kaku gitu loh. Dan melepas pakaian jenazah yang sudah kaku itu susah, begitu. Nah, kemudian cara ngelepasnya gimana? Cara ngelepasnya itu digunting. Guntingnya itu dari luar begini ya. Misalnya ini pakaian seperti ini, maka digunting dari sini. Krek 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 krek. Mentok sini leher, sambung yang bawah ketiak. Terus sampai bawah. Ya. Nanti yang sini juga sama, dari luar. Ya, potong sampai kerah ini sampai leher, kemudian dari bawah ketiak sampai ke sini. Ya, seperti itu. Eman-eman Ustaz. Ya, nanti dijahit lagi kan bisa. Jadi seperti itu. Setelah itu mudah, tinggal ditaruh yang atas. Kemudian yang bawah. Nah, jangan sembarang narik. Jadi siapkan kain terlebih dahulu. Siapkan kain untuk menutup aurat, ya, untuk menutup aurat. Auratnya itu dari pusar sampai lutut. Auratnya itu dari pusar sampai apa? Sampai lutut.
Ya. Kalau perempuan gimana? Perempuan itu kan biasa sih orang kalau misal sesama ibu-ibu misalnya nyusui anak itu kan biasa. Yang nggak biasa itu nyusui di pinggir jalan. Dan itu dulu sering seperti itu. Tapi sekarang saya nggak tahu sering apa enggak. Tapi saya nggak pernah lihat lagi. Kalau dulu saya kecil sering. Banyak ibu-ibu itu kalau sore itu sambil nyusu anaknya di pinggir jalan. Itu subhanallah. Ya. Kalau secara wanita mereka biasa. Sesama ibu-ibu sambil nyusu anak itu nggak masalah. Jadi auratnya itu dari pusar sampai apa? Sampai lutut. Nah, tutup itu. Sebelum antum tarik kain yang antum gunting tadi, maka tutup dulu di atas kain tersebut. Ingat kainnya harus tebal. Wajib, nggak boleh yang tipis. Kenapa? Nanti kain itu akan kesiram air basah, ngecap. Itu nggak boleh. Harus yang tebal. Nah, kemudian tadi ya celana juga guntingnya sama. Dari luar, mentok, kemudian dari dalam. Sama juga kayak tadi. Nah, kemudian siapkan, nah misal kayak ginilah ya. Taruhlah seperti ini. Ini taruhlah kain untuk penutup. Ya, ini mayat, tutup kayak gini. Misalnya ini adalah lutut, ini pusar. Baru ditarik. Ini sambil ada yang megangin sini. Tarik yang bawah apa ya atas tarik, bawah tarik, demikian juga kakinya. Ini kita bicara yang mayoritas terjadi di masyarakat. Mereka ngelepas tatkala sudah tatkala akan dimandikan. Ya, tatkala akan dimandikan. Kalau pas ngelepasnya tidak akan dimandikan ya malah lebih mudah. Kan nutupnya kayak gini nanti dia. Sempurna nutup kayak gini malah lebih mudah nariknya. Ya, lebih tertutup dengan rapi auratnya. Kalau tadi yang mau dimandikan maka seperti ini harus hati-hati sekali. Baik, kita lanjutkan. Jadi lepas pakaian. Selesai lepas pakaian, ya. Istinjakan mayit. Biar dia dikeluarkan isi perutnya. Jadi, kenapa? Karena gini, khawatirnya kenapa kita harus lakukan seperti itu? Jadi biar yang itu kan jadi caranya itu mayitnya itu kan tidur. Jadi diangkat sedikit. Diangkat sedikit. Nanti ada yang ngurut perutnya dari atas sini, seret, supaya keluar kotorannya. Kenapa harus seperti itu? Khawatirnya orang ini sebelum meninggal dunia belet nggak jadi gara-gara meninggal dunia. Itu. Makanya itu ketika dia meninggal dunia, iya buang dulu hajatnya dia. Kesian nanti masuk ke kuburan belet itu kan. Dilepas dulu seperti ditekan seperti itu ya, pelan-pelan, nggak boleh cepat-cepat. Kemudian begini, harus pakai sarung tangan. Sarung tangan yang terbuat dari karet atau plastik yang agak tebal. Kenapa harus pakai sarung tangan yang terbuat dari karet? Kalau terbuat dari kain yang biasa antum kerja bakti pakai sarung tangan itu, kalau pakai kain maka ya akan double semua di sini. Ya, maka harus pakai sarung tangan yang terbuat dari karet supaya apa? Supaya bersih mudah untuk dibersihkan. Baik, dipelorot gitu ya, dipelorot. Satu orang saya sebutkan yang masuk dalam pemandian itu berapa orang? Ya, ini menurut teori orang yang sudah berpengalaman. Ketentuannya nggak ada. Tapi menurut orang yang berpengalaman, gini loh. Jadi memandikan itu bagaimana terlaksana dengan cepat, rapi, nggak udur-uduran. Itu air, ditarik ke sana, iringkan ini sana, nggak kayak gitu. Bagaimana kita cepat ya dalam pengurusan jenazah, nggak banyak ngomong, yang kerja tangannya, sat nggak banyak ngomong. Itu perlu diatur, ya itu perlu diatur. Kalau dari syaratnya ada nggak ada. Cuman ini menurut orang yang berpengalaman yang sudah memandikan jenazah seperti itu. Jadi boleh 4 atau 5 orang, ya. Saya katakan 5 orang. Yang saya praktekkan ke santri 5 orang. Jadi 5 orang, ya, misalnya ini mayat. 5 orang, ini kepala mayat, ya, ini kepala. 5 orang, pemandi yang pertama, pemandi yang kedua di sebelah kepala. Pemandi pertama, pemandi kedua di kepala, ya. Kemudian asisten. 2 asisten pemandi pertama dan pemandi kedua di bagian tengah-tengah ataupun dekat dengan lutut. Jadi pemandi pertama dan kedua di kepala, itu ya. Ya bukan di ujung kepala, tapi pas di lehernya lah ya, di lehernya. Kemudian asisten mereka berdua itu berada di setelah mereka, yaitu di lututnya, di lutut jenazah. Taruhlah ini lututnya.
Kemudian orang yang kelima, maka dia bagian ngulur-ngulurkan air. Ini supaya efisien kerjanya, supaya cepat, ya, seperti itu. Jadi misalnya tatkala yang asisten satu ini ngangkat, ya, asisten satu ini ngangkat. Kemudian yang satu orang yang memandikan itu, pemandi pertama atau pemandi kedua terserah, ngambil air yang diberikan oleh pemandi yang kelima yang di ujung kaki. Ambil oleh pemandi yang pertama, siram, gitu kan? Sambil nyiram, sambil ngosok-ngosok. Yang satu dia yang bagian nekan perut supaya keluar. Jadi tekan perut supaya keluar, masih posisi yang sama, siram. Dan ini nyiramnya itu harus masuk, ya, harus masuk ke dalam. Ini dibuka, ini diangkat nih. Nah, ini fungsi asisten ini. Asisten kedua ini fungsinya untuk megangin kain yang nutup aurat. Megangin ini. Karena memandikan itu nggak boleh airnya dari luar sini, nggak boleh. Nanti nggak kena, yang dalamnya itu nggak bersih. Maka dua asisten ini sambil megangin ini, airnya lewat bawah. Paham? Lewat bawah. Nanti memandikan juga kayak gitu. Mandikan dari yang kanan, ini diangkat sedikit. Jadi asisten ini penting sekali. Dua asisten ini sangat penting untuk menjaga aurat agar tidak terbuka. Jadi seperti itu. Kemudian setelah selesai, sarung tangan dilepas. Ya, sarung tangan dilepas, ganti yang baru. Karena sekarang kita akan mulai mewudukan jenazah. Jadi setelah diurut, ya, setelah diurut, kemudian kita akan akan mewudukan jenazah. Kita catat ini dulu ya. Nanti penjelasannya berikutnya supaya nggak terpotong. Kemudian setelah itu ganti sarung tangan, mulai mewudukan jenazah. Mewudukan sama seperti biasa ya, kumur-kumur ya. Kemudian istinsyak, nanti caranya kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang ke-9 adalah setelah mewudukan, kita mulai yang ke-9 itu mencuci kepala. Di kepala ini ada pemandian khusus kepala. Pakai air sabun atau air sampo begitu di kepalanya. Kemudian dibilas pakai air yang bersih. Kepala bilas pakai air yang bersih. Setelah selesai baru kita mulai memandikan badannya. Mulai memandikan badan. Yang ke-10 memandikan badan. Dari yang kanan atas, kemudian kanan bawah. Ya, kemudian yang kanan, yang kiri atas, kemudian yang kiri bawah. Jadi kayak gitu. Jadi bukan kanan kiri gitu ya. Bukan, tapi kanan yang atas, kanan yang bawah, kiri yang atas, kiri yang bawah. Nanti caranya kita akan sebutkan besok sekalian praktek. Kemudian yang ke-11 adalah jika masih kurang maka ditambah. Itu tadi sudah saya jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala biidznillah taala. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.